Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifuna Buga Asmarani dari kelas 10C nomor presensi 31. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kerajaan yang ada di Jawa, yaitu Kerajaan Kadiri yang ada di Jawa Timur. Oke, yang pertama dimulai dari latar belakang Kerajaan Kadiri. Kerajaan Kediri adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang berkembang di Jawa Timur Indonesia pada sekitar abad ke-11 hingga ke-13. Kerajaan ini merupakan penerus kerajaan Kahuripan setelah Raja Airlangga membagi wilayahnya menjadi dua pada tahun 1045, yaitu Kerajaan Kediri atau Panjalu dan Kerajaan Janggala. Kediri menjadi lebih dominan di bawah kepemimpinan raja-raja seperti Prabu Joyoboyo yang terkenal dengan ramalan-ramalannya. Selanjutnya ada raja-raja dari Kediri dari awal hingga akhir. Yang pertama ada Sri Samarawijaya dari tahun 1042 hingga 1051. Yang kedua ada Sri Jitendrakara dari tahun 1051 hingga tahun 1112. Yang ketiga ada Sri Bameswara dari tahun 1112 hingga tahun 1135. Yang keempat ada Prabu Joyoboyo dari tahun 1135 hingga tahun 1159. Selanjutnya ada Sri Sarweswara dari tahun 1159 hingga tahun 1169. Selanjutnya ada Sri Aryeswara dari tahun 1169 hingga tahun 1180. Lalu ada Sri Gandra dari tahun 1180 hingga tahun 1182. Selanjutnya ada Kameswara yaitu dari tahun 1182 hingga tahun 1194. Yang terakhir ada Kertajaya dari tahun 1194 hingga tahun 1222. Nah, yang ketiga ada masa kejayaan Kerajaan Kediri. Nah, jadi Kerajaan Kediri itu mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-12 di bawah pemerintahan Raja Joyoboyo. Nah, pada masa ini Kediri berkembang pesat dalam berbagai bidang, terutama dalam ekonomi, politik, dan sastra. Nah, Kerajaan Kediri ini mencapai puncak kejayaannya melalui perdagangan, pertanian, dan sastra. Banyak karya sastra klasik Jawa yang lahir pada masa itu seperti Kakawin Baratayuda dan Krisnayana yang terkenal ya sampai sekarang. Selanjutnya ada faktor kejayaan yang ya pokoknya yang menyebabkan kerajaan Kadiri ini bisa jaya gitu lah. Yang pertama ada ekonomi yang makmur. Nah, jadi kerajaan Kediri dikenal karena memiliki ekonomi yang makmur, terutama dalam perdagangan dengan negara-negara di tetangga. Yang kedua ada sistem pemerintahan yang efisien. Nah, jadi kerajaan Kediri ini memiliki sistem pemerintahan yang efisien dengan pembagian tugas yang jelas dan membantu dalam administrasi dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Yang ketiga ada stabilitas politik. Jadi Prabu Joyoboyo berhasil menyatukan kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya sempat terpecah belah setelah perpecahan Kahuripan. Kediri memiliki angkatan perang yang kuat dan mampu mempertahankan kekuasaannya dari ancaman yang luar biasa. Nah, selanjutnya masuk pada fase kemunduran atau keredupan dari kejayaan Kerajaan Kediri. Nah, jadi pada masa kemunduran ini tuh terjadi karena yang pertama ada melemahnya kepemimpinan raja-raja yang di sana. Nah, jadi setelah masa kejayaan di bawah Raja Jayabaya, Kediri itu dipenuhi dengan diperintah oleh raja-raja penerus yang tidak sekuat pendahulunya. Nah, penerus yang tidak sekuat pendahulunya ini biasa menyebabkan konflik internal dalam kerajaan yang semakin melemahkan stabilitas politik. Yang kedua, selanjutnya ada persaingan dengan kerajaan Singosari. Pada pertengahan abad ke-13 muncul kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Ken Aro. Nah, bagi kalian yang belum tahu, Ken Aro itu suaminya Ken Dedes ya, guys. Yang mulai menyerang Kediri kehilangan pengaruhnya akibat ekspansi militer di Singasari.
Jadi Ken Arok itu suaminya Ken Dedes di kerajaan Singosari. Dan Ken Dedes sendiri itu merupakan putri dari pendeta Buddha. Ya, dan akhirnya menikah dengan Ken Arok dan mendirikan kerajaan Tumapel atau biasa disebut dengan Singosari. Nah, selanjutnya kemunduran ini disebabkan oleh kekalahan dalam perang melawan kerajaan Singosari. Nah, jadi pada tahun 1222, Raja Kertajaya atau raja terakhir dari Kadiri itu terlibat konflik dengan para Brahmana, kasta Brahmana. Nah, pada masa itu para Brahmana tuh meminta perlindungan kepada Ken Arok dari Tumapel atau Cikabakal Singosari untuk memimpin pasukan melawan Kediri dalam perang Ganter gitu guys, yang berakhir dengan kekalahan Kediri. Nah, runtuhnya Kediri ini menyebabkan bangkitnya kerajaan Singosari. Jadi kayak Singosari itu menjajah Kediri gitulah. Setelah kekalahan dalam perang Ganter ini, kerajaan Kediri runtuh dan wilayahnya dikuasai oleh Singosari. Nah, kata Prabu Kertajaya kemungkinan melarikan diri atau tewas dalam pertempuran itu. Kemudian Kediri hanya menjadi wilayah bawahan Singosari dan Majapahit di kemudian hari. Oke, yang terakhir kita masuk ke peninggalan-peninggalan yang ada di Kerajaan Kediri. Nah, yang pertama ada Prasasti Sirah Keting. Nah, prasasti ini tuh kalau nggak salah ditemukannya di Ponorogo. Jadi prasasti ini tuh diduga dibangun pada sekitar tahun 1126 Saka atau 1204 Masehi. Prasasti ini ditulis di atas sebuah batu dengan ukuran persegi panjang dan ditulis dengan aksara Jawa kuno yang menceritakan tentang kisah Sri Jayawarsa Dikjaya Sastra Prabu. Oke, jadi seperti itu ya gambarnya. Lanjut ada Kitab Kakawin Barata Yuda. Nah, jadi Kitab Kakawin Barata Yuda itu adalah karangan dari Empu Sedah atau Empu Panuluh yang dibuat pada tahun 1157. Nah, jadi isi kitab ini tuh menceritakan tentang sebuah perang saudara antara kaum Pandawa dan Kurawa atau ya Mahabharata yang masih keturunan dari Barata. Kalau kalian lihat film Mahabharata itu, nah itu ceritanya tentang kitab Kakawin Barata Yuda ya. Selanjutnya ada Candi Penataran. Nah, jadi Candi Penataran tuh terletak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Nah, jadi Candi Penataran adalah salah satu peninggalan dari Kerajaan Kediri yang berada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut kitab Nagakertagama, Candi Penataran juga disebut sebagai Candi Palah yang dibangun untuk memuja Hyang Asalapati atau Raja Gunung atau Kirindra. Dalam kepercayaan Siwa, berdasarkan tulisan yang tercantum di batunya, candi ini diduga dibangun pada awal abad ke-12 atas perintah Raja Srengga dari Kerajaan Kediri. Jadi dari yang saya baca di internet, candi ini tuh memiliki dua fungsi, yaitu sebagai tempat penobatan atau pengangkatan raja-raja, sama tempat untuk menyembah Tuhan Yang Maha Kuasa, jadi sebagai tempat ibadah. Nah, selain itu, candi ini juga memiliki relief di bagian dinding sama terasnya. Kalau di bagian dinding itu menceritakan tentang Ramayana, pas Hanuman menyelamatkan Dewi Sinta. Kalau di bagian terasnya maksudnya kalau di bagian terasnya itu menceritakan tentang Kresnaya, cerita Kresnaya. Oke, sekian dari saya, Rifana Bugasmarani dari nomor presensi 31. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan atau kurang lancar dalam menjelaskan materi ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.